Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita lanjutkan atau merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang instruksi pilihan case. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau bagaimana menggunakan instruksi perulangan for. Ya. Di mana di sini kita akan menyusun program dengan instruksi perulangan for. Jadi proses pengulangannya atau perulangannya berhenti jika nilai variabel telah mencapai batas nilai akhir. Jadi nanti variabel yang ditentukan ada variabel awal sampai dengan variabel tertentu. Nah, ketika untuk setiap variabelnya akan dilakukan prosesnya tergantung instruksi yang kita berikan. Kemudian dia akan berhenti atau menyelesaikan program itu ketika variabelnya sudah mencapai variabel akhir yang kita tentukan. Nah, ini diagram flowchart-nya bagaimana. Kemudian kita lihat bentuk umumnya adalah for di sini. Kemudian tentukan variabel awal sampai akhir berapa. Ketika instruksi-instruksi ini sudah dijalankan untuk semua variabel dari awal sampai akhir, maka programnya akan berhenti. Nah, ini ketentuan-ketentuannya, contohnya ini. CLC tetap for variabelnya K1 sampai 5. Nah, ini menunjukkan bahwa 1 sampai 5 artinya akan ada K1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, sampai dengan K sama dengan 5. Nah, jadi program nanti akan menjalankan untuk 5 kali K ini. Nah, apa yang akan kita tampilkan? Display. Kemudian ini karena K-nya dalam numerik, kita ingin mendisplaykan dia dalam bentuk teks. Jadi K-nya kita panggil, maka setiap K akan menampilkan sukses. Nah, ini contoh sederhananya. Kita copy. Kemudian kita jalankan. Ini kita tutup lagi. Ctrl R. Oke, ini tambahan ya. Kita bisa kasih batas program kita dengan memberikan double tanda persen. Jadi memisahkan, jadi terpisah antara satu program dengan program yang lain. Jadi kalau kita kasih tanda persen, dia akan dikasih pembatas. Ini case for. Oke. Kita copy. Nah, ya akan dikasih pembatas di program sebelumnya. Kalau kita hilangkan, dia akan digabung. Jadi digabung ke atas kali kalau kita kasih pembatas dengan double section. Jadi menjadi beberapa seksi dari program ini. Nah, ini programnya sederhana, CLC. Kemudian kalau kita jalankan, ini kita clear juga supaya kita kelihatan. Clear all. Nah, kalau kita jalankan, K-nya yang terakhir record 5. Jadi, kalau kita jalankan satu persatu, kita akan lihat perubahan nilai K. Ketika K1 dia balik lagi, kedua balik lagi. Kita lihat step bagaimana dia cara bekerja.
Ini sudah kita CLC pertama, hapus, kemudian clear all, menghapus data yang ada di sini kosong, di sini kosong. Untuk K sama dengan 1 sampai 5. Jadi 1.25. Jadi yang pertama K-nya 1. Ya, apa yang ditampilkan? K1 dia akan menampilkan sukses. Oke, kemudian pindah ke sini, tapi dia belum selesai. Masih menggantung di sini. Karena K-nya 1 sampai 5, sementara baru selesai dikerjakan adalah 1. Nah, kita lanjut, maka dia perintahnya akan naik lagi mengerjakan untuk K2. Oke, K2 kembali menampilkan sukses. Terus selanjutnya sampai dengan berulang lagi pindah K3. Kemudian sukses, karena pilihan tulisannya cuma satu, sukses di sini, maka sukses. Kemudian K4, sukses. Kemudian K5, ini yang terakhir, K berubah jadi 5, sukses. Maka sesudah variabel akhirnya dicapai atau sampai kepada variabel terakhir yaitu K5, maka dia akan selesai programnya. Ditunjukkan panah ke bawah, selesai. Nah, oke. Itu kira-kira perbedaan menggunakan instruksi berulang for. Nah, ini contoh yang lain. Ini tidak perlu kita rubah. Nah, ini hanya kita ganti, ya. Kita ganti artinya nilai K-nya 1 sampai 15, tetapi inkremennya 2. Jadi yang dihitung 1, 3, 5, 7, dan selanjutnya. Nah, kalau ini kita ganti 1.2.2.2, 15. Nah, ini kalau kita jalankan secara bertahap. CLC dulu, kemudian clear all. Untuk nilai K1, ya, ini berarti 1 sampai 15 tapi lompat-lompat. Nah, yang pertama akan ditampilkan sukses. Kemudian K ketiga, karena sini ada lompatannya. Jadi terus seperti itu. Oke. Kemudian 5, ulang lagi sampai dia 15. Sampai dengan 15 dia akan berhenti. Karena memang kita memberikannya 1 sampai 15 K-nya. Oke, kita lihat lagi contoh. Nah, ini kita bisa mengatur sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini kembali ke ini tadi, instruksi tadi. Nilai awal harus lebih besar dari akhir. Nah, untuk N-nya berarti harus lebih kecil daripada 0. Ini negatif, arah positif, arah negatif. Kalau ini arah negatif. Nah, kalau untuk arah negatif, berarti kita misalnya mengcopy yang ini. Ini 1 sampai 5. Nih. 20 sampai dengan 0, berarti dia arah negatif. 20 ujungnya berhenti di 0. Tapi berarti ini harus arah negatif, turunnya negatif. Jadi kalau kita jalankan, clear all. Yang pertama K1. Oke. Oh, ini masih yang tadi. Kita continue dulu. Oke, sekarang kita jalankan. Clear all. Data yang sudah dihapus. Pertama 20 dimulai. Oke. Display sukses. Kemudian dijalankan lagi. Untuk
Setelah 20 karena dikurang incrementnya menurun 3, minus 3, maka dia akan 17, berikutnya nanti 14, oke, dan seterusnya. Kalau kita jalankan secara umum, secara lengkap, dia akan jalan 17, 7, karena turunnya adalah setiap kelipatan 3. Oke. Nah, berikutnya contoh yang lain. Kalau pengulangannya ada 2, jadi for ini bisa didouble. Ini yang tahap pertama, kemudian tahap kedua dan berakhir di sini. Nah, berarti for ini ada 2. For yang ini berakhir di sini, for di dalam ini berakhir di sini. Nah, kita copy, kita lihat. Ini kita Ctrl R. Kemudian sini for loop, paste. CLC clear agar tidak dibaca data yang lama. Nah, sekarang kita jalankan. Clear all. K sampai 5. Yang pertama K1. Oke, K1 dia akan menampilkan nilai K1. Oke, nilai K akan ditampilkan nilai K1. Nah, masuk ke baris berikutnya untuk for J2 sampai 10. Maka dia akan menampilkan yang pertama 2. Oke, kita lihat. J2. Kemudian dia juga menampilkan untuk nilai K1 J2 sukses. Ini yang ditampilkan 2 sukses. Kemudian dijalankan lagi. Masih di for ini dulu dia diselesaikan semua. Ya. Selesaikan for ini sampai dia maksimum sampai 10. 2 kelipatan 3 8. Kemudian berakhir di sini karena nilainya maksimum 10. Kelipatannya dimulai dari 2, berarti dia tidak mungkin menampilkan 11. Karena sudah dibatasi dengan 10. Kemudian baru untuk nilai K yang kedua. Ini ada 5K nanti. Jadi karena kita lanjutkan semua, maka dia akan ada 5K1, K2 tetap menampilkan loop-loop yang di dalamnya. Oke, untuk K1 ini diselesaikan 5 kali. 3 kali, 2, 5, 8. Untuk K2, 5, 8, dan seterusnya. Oke, nah. Ini nanti coba nih, aplikasi dalam penggunaan misalnya menentukan suku-suku deret. Nah, ini kita lihat, ini kodenya. Kita copy. Kita copy. Ini suku deret kita biar terbatas. Kemudian ini kita tutup. Nah, penjelasannya ini bagusnya di sini. Di samping ini kelihatan semua. Nah, saya bagi 2 aja seperti ini biar bisa kelihatan kiri dan kanan. Ini kita geser ke sini. Nah, ini
Direct Input Matematika CLC, kemudian clear all. Oke. Nah, ini kita jalankan. CLC, dihapus comment window-nya, kemudian clear all, hapus data yang sebelah di sini, kemudian variabel A input awal suku awal. Oke, variabel A input awal suku awal kita kasih 2. Oke, kemudian berikutnya dijalankan. Enter dulu. Maka input B beda suku 3. Enter. Input N-nya 10. Banyak suku 10. Akan menampilkan suku deret. Nah, baris berikutnya pertama dimasukkan nilai totalnya. Total nanti akan tersimpan di sini adalah 0. Yang pertama kita masukkan total, di sini masuk nilai 0. S sama dengan A yang pertama. S sama dengan A. A sudah kita masukkan itu 2. Jadi S sama dengan 2. Maka masuk nilai S sama dengan 2. Total 0. N-nya 10, B-nya 3. Maka untuk yang pertama, untuk K sama dengan N. N-nya ada 10. Total untuk K1 berarti N-nya nanti akan ada 10. Total sama dengan total tambah S. Jadi total berikutnya 0 ditambah 2. Jadi ditampilkan sini K2 sama dengan S-nya berapa. Oke, kita lihat. Total dihitung displaynya. Jadi 1 sama dengan 2. Suku pertama, karena kita mulai dari kita definisikan di awal, 1. Dan suku berikutnya sesuai dengan yang sudah kita masukkan. Suku kedua 5 sampai selesai sampai dengan suku terakhir yaitu 10. Maka suku pertama 2, ketiga sampai suku terakhir 20 karena kelipatannya kita buat di B33. Jadi ini. Jadi total deret aritmetika ini adalah 155. Karena total ditambah dengan S tadi terus berlanjut. Jadi itu bagaimana cara menggunakan instruksi berulang for. Jadi nanti ada beberapa contoh dan contoh lain akan kita coba selesaikan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.